Banjir bandang menerjang 7 desa di 2 kecamatan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Puluhan rumah rusak diterjang banjir Sabtu malam. Saat ini, air yang berasal dari aliran Sungai Cirangrang terhambat oleh material lumpur dan bangunan roboh yang hingga kini belum diangkat. Banjir terjadi usai kawasan ini diguyur hujan deras. Warga pun berharap segera memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Diketahui akibat kejadian ini, seorang santri tewas akibat terseret arus banjir. Diketemukannya sekitar jam 1 pagi. Kepada pemerintah daerah, kami mengharapkan warga kami untuk supaya terisolasi baik dari segi makanan, terus pakaian dan lain-lain. Saat ini warga yang istilahnya yang originnya terdampak kami ungsikan di tetangga yang sebelah yang tidak terdampak. Sebelumnya pada Sabtu sore, banjir bandang merendam sekitar puluhan rumah yang dihuni oleh 50 kepala keluarga, merendam kawasan Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu orang mengalami luka berat karena tertimbun longsor dan satu orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Diguyur hujan sejak Sabtu malam, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Satu jenazah laki-laki ditemukan di perairan Selat Bali, diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Di kawasan Pejaten Timur dan Rawajati, banjir setinggi 2,5 meter merendam permukiman warga. Hujan deras yang melanda wilayah Kota Bogor, Jawa Barat dan meluapnya air dari Kali Ciliwung membuat sejumlah permukiman warga di DKI Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tercatat sebanyak 6 RT di kawasan tersebut terendam banjir setinggi 2,5 meter. Selain mengganggu aktivitas, warga juga dengan cepat mengamankan barang perabotannya ke tempat yang lebih aman perihal tingginya permukaan air di kawasan itu. Mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Mengungsi ada sebagian, sekitar berapa orang mengungsi ada ke dataran yang lebih tinggi ya. Kebanyakan sih padatnya mengungsinya di lantai 2. Tapi cuma yang pada mengungsi ke atas di posko aja paling cuma rumah orang-orang yang nggak punya tingkat, lantai 2 aja. Sementara banjir setinggi 2,5 meter juga merendam 5 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terlihat ketinggian air mulai dari 20 hingga 250 cm membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan tingginya permukaan air membuat sejumlah warga yang rumahnya sudah terendam dengan air memilih untuk mengungsi sementara ke dataran yang lebih tinggi sampai air di rumahnya berangsur surut. Menurut petugas BPBD DKI Jakarta, air mulai naik ke permukiman warga sejak pukul 1 Minggu dini hari. Namun hingga saat ini ketinggian air mulai berangsur surut perlahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak siang tadi membuat ruas Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tergenang air hingga 40 cm. Sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 20 hingga 40 cm ini membuat sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Petugas PPSU yang dikerahkan ke lokasi mencoba membantu pengendara tersebut dan juga menghimbau pemotor yang ingin melintas untuk melewati jalan lain.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon kondisi banjir yang terjadi di Jakarta sejak Minggu pagi akibat air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk mengaktifkan pompa di sejumlah pintu air di Jakarta. Hari ini tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan. Kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ikap Sumber Daya Air, dan sekarang proses yang dilakukan di lapangan, karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dengan baik. 51 RT di 11 kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terendam banjir. Hingga malam ini ketinggian air berkisar 100 hingga 200 cm. Di Jakarta Selatan, BPBD Jakarta mencatat banjir merendam 18 RT di 5 kelurahan. Ketinggian air mencapai 100 hingga 200 cm. Wilayah Jakarta Timur juga tidak luput dari terjangan banjir. Hingga malam ini tercatat 33 RT di 6 kelurahan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 100 hingga 200 cm. Namun belum dilaporkan ada korban jiwa akibat peristiwa banjir ini. Sementara petugas tim SAR gabungan temukan korban tertimbun longsor di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dua korban yang ditemukan tim SAR diantaranya adalah Ruben Saputra dan Jeremiah Sihaan. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian selama 12 jam. Jasad ditemukan dalam timbunan tanah. Sebelumnya pemilik villa beserta keluarga besarnya dengan total 13 orang menginap di villa. Namun tiba-tiba hujan deras turun dan mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor. Akibat banjir dan longsor di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor menyebabkan 3 orang meninggal dunia. 3 orang luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit RSPG Cisarua, Bogor. Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Untuk kesulitan yang kita alami terlalu berat karena ada alat dari tanah yang longsoran sehingga korban bisa cepat ditemukan. Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, tim SAR berhasil menemukan 1 jenazah laki-laki di perairan Selat Bali yang diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Tim mengalami kesulitan saat evakuasi karena ombak setinggi 2,5 meter terus-menerus menghantam perahu karet milik KRI Tongkol. Lokasi penemuan jenazah ini berada di 6 nautical mile ke arah selatan, tidak jauh dari lokasi temuan jenazah lainnya yang berada di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, pada pukul 10:41 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos biru, celana jeans pendek, dan berjenis kelamin laki-laki. Penemuan tersebut pertama kali terpantau oleh KRI Vanildo yang tengah melakukan pengamatan bawah air. Armada KRI Tongkol yang jaraknya terdekat dari jenazah melakukan upaya evakuasi. Namun, tim mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi karena gelombang tinggi dan arus kencang. Jenazah selanjutnya diangkut KRI Tongkol untuk dibawa ke dermaga Pusri dan ditangani langsung oleh tim Dokes Mabes Polri untuk mengambil sampel DNA dan sidik jari. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Belambangan untuk identifikasi lanjutan. Pemirsa, memasuki hari keempat pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali, upaya penyelamatan korban terus ditingkatkan.
Tim gabungan Basarnas melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter di atas perairan Selat Bali bagian utara dan selatan atau di sekitar lokasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi perairan serta memantau titik-titik strategis yang menjadi fokus pencarian oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan juga akan melakukan penyelaman atau fokus pada pencarian di bawah laut. Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya menyatakan 2 unit drone juga dikerahkan untuk mendeteksi keberadaan objek di permukaan maupun di bawah laut. Diketahui tim SAR gabungan juga menemukan objek mencurigakan diduga kapal penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada kedalaman 60 meter. Namun tim SAR masih memastikan objek tersebut. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Kemudian kita juga harus menyiapkan satu kapal tender, yaitu kapal jenis serupa dari KMP Tunu yang lain untuk sebagai kapal tender, manakala kalau hari ini bisa kita lakukan penyelaman, kita akan lakukan. Sementara pada pencarian hari keempat ini, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menemui keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Posko Crisis Center Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan santunan kepada ahli waris 6 korban meninggal dunia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 24 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyebut meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. Komisi 1 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. Pada Minggu 7 Juli 2025 dijadwalkan 12 calon dubes mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat, karir, dan militer. Utut menyebut meski DPR memiliki hak menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di underline, kan yang diberi kesempatan setiap fraksi 3 menit. Tentu sudut pandang fraksi PDI Perjuangan misalnya beda dengan teman-teman dari Gerindra dan Golkar. Nah, nanti kan kita buat tabel mana yang masih cocok, semua mana yang dianggap belum. Kalau yang belum, apakah itu potensi fatality atau tidak? Tapi sejauh ini yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke. Sebelumnya Sabtu kemarin sebanyak 12 calon dubes menjalani uji kelayakan di gedung DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya membenarkan ada pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan ajudan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi terkait kasus laporan dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu miliknya oleh terlapor Roy Suryo. Keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini. Keterangan keduanya akan menentukan apakah kasus ini masuk ke dalam ranah pidana dan naik ke tingkat penyidikan atau tidak. Pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi, telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut, ya, yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan.
Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor ada beberapa LP yang disebut terlapornya, ada juga LP yang tidak disebut terlapornya, namun ada beberapa nama yang muncul dari peristiwa yang disampaikan oleh korban atau pelapor. Ini terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak, ya. Sementara itu menikmati hari libur, Presiden ke-7 RI Joko Widodo asyik bermain kendaraan bermotor roda 4 atau ATV di pantai bersama keluarga dan cucunya. Keseruan Jokowi dan keluarga diunggah di akun media sosialnya. Dalam akun Instagram pribadinya, Presiden ke-7 Joko Widodo asyik bermain kendaraan bermotor roda 4 atau ATV di suatu pantai. Jokowi bermain ATV bersama keluarganya termasuk cucu-cucunya. Dalam captionnya, Jokowi mengungkapkan ternyata sulit untuk berhenti. Selain bersama keluarga, Jokowi juga ditemani sejumlah anggota Pas Pampres seperti Kapten Windra Sanur dan ada juga ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendarat di Brasil guna menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS. Prabowo tiba di Rio de Janeiro Sabtu waktu setempat. Prabowo tiba menggunakan pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara Galeão, Rio de Janeiro. Prabowo ke Brasil usai kunjungan kenegaraan di Arab Saudi. Presiden Prabowo ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Prabowo di Brasil merupakan yang kedua kalinya. Namun secara perdana, Presiden RI Prabowo Subianto mengikuti KTT BRICS setelah bergabung pada Januari lalu. Prabowo berkunjung ke Brasil untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS untuk pertama kalinya. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei kini hadir menyapa warga Iran. Sejumlah rakyat Iran langsung bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatullah Al-Khamenei Sabtu waktu setempat. Ini adalah kemunculan Khamenei pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Pria berusia 86 tahun ini langsung melambaikan tangan kepada rakyat Iran yang menantinya di area pusat keagamaan Imam Khomeini Husaniyah di Teheran. Sebelumnya, pada saat perang Iran dan Israel berlangsung, Khamenei menjadi incaran dari rudal Israel. Dirinya pun selama 12 hari tidak pernah muncul di publik dan mengeluarkan pernyataan dari lokasi yang dirahasiakan. Dirinya pun tidak pernah hadir dalam pemakaman komandan militer atau ilmuwan nuklir Iran yang tewas beberapa waktu lalu. Memasuki hari ketiga, korban tewas akibat banjir bandang di Texas, Amerika Serikat bertambah menjadi 51 orang. Korban terbanyak berasal dari wilayah Kerr Country. Wilayah Kerrville juga tidak luput dari terjangan banjir bandang. Sejumlah infrastruktur dilaporkan rusak parah, dari bangunan milik pemerintah, rumah warga hingga jalan raya. Banjir juga menghantam sejumlah pohon hingga tumbang dan berserakan. Selain memporak-porandakan infrastruktur, banjir bandang juga menelan korban jiwa. Jumlah korban tewas sudah mencapai 51 orang, 15 diantaranya merupakan anak-anak, sementara 27 orang dilaporkan hilang. Banjir bandang di Texas terjadi pada Jumat waktu setempat. Banjir terparah merendam Texas bagian tengah dan selatan. Sejak banjir terjadi sudah lebih dari 850 warga dievakuasi.
Pemirsa, jenazah Diogo Jota dan adiknya Andre Silva Sabtu siang waktu Portugal telah dimakamkan. Prosesi pemakaman digelar bersama keluarga, kerabat, dan ratusan warga serta penggemarnya. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi, rekan saya Camar Haenda akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Prosesi pemakaman Diogo Jota bersama adiknya Andre Silva dilakukan dengan membawa kedua jenazah keluar dari Capella de Resurrección untuk dibawa ke dalam gereja. Kedua peti jenazah dibawa oleh rekan satu tim dan juga sahabat dari keduanya. Bahkan Ruben Neves dan João Cancelo, sahabat Jota yang bermain untuk Al Hilal, rela terbang dari Amerika Serikat usai laga perempat final ajang Piala Dunia antar klub. Meski digelar tertutup hanya untuk keluarga dan kolega, namun ratusan warga dan fans keduanya dengan khusyuk mengikuti prosesi pemakaman dari luar gereja. Keduanya dimakamkan di lokasi pemakaman samping gereja yang berada di wilayah pinggiran kawasan Porto, Portugal. Dua karangan bunga dengan hiasan nomor punggung keduanya di bawah Virgil van Dijk dan Andy Robertson diletakkan di atas pusara keduanya. Jota dan Silva meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang dikendarai pada Kamis dini hari waktu Spanyol. Kecelakaan terjadi saat dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Santander untuk menyeberang ke Inggris.